Syaqiq bin Ibrahim, wafaqanin nasu fi arba'ati asya'a qawlan wa khalifuni fiha fi'lan. Sepakat akan aku oleh kebanyakan manusia pada 4 perkara nisbah perkataan, dan bertolak belakang akan daku padanya 4 perkara nisbah perbuatan. Umum manusia setuju tentang 4 perkara tersebut. Setuju rat sago pegah. Rat sago perbuatan mereka itu bertentangan dengan apa yang mereka katakan. Ahaduha, yang pertama kata Syekh Syaqiq, annahum umum manusia, qalu mereka mengakui, inna abidullah, sesungguhnya kami semuanya itu adalah hamba Allah. Wa ya'lamuna amalal ahrar, padahal berbuat mereka dalam dunia akan amalan orang merdeka. Mereka mengaku dirinya sebagai hamba Allah, tapi dalam pelaksanaannya mereka melakukan perbuatan sekehendak dirinya, tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Artinya apa? Antara pengakuan dengan perbuatan itu saling bertolak belakang. Yang kedua kata Syekh Syaqiq, qalu umum manusia innallaha kafilun li ardaqina, mereka mengakui sesungguhnya Allah itu telah menanggung ia bagi segala rezeki kami. Wala tatma'innu qulubuhum illa ma'a syai'in minad dunya, padahal tidak tenanglah hati mereka melainkan beserta sesuatu daripada dunia. Pada pengakuan umum manusia, rezeki kita telah ditanggung Allah. Dalam kejadiannya, ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya, berkeluh kesah. Artinya putra, ahwatehana Nabi kaya dalam udip, sungguh hatinya senantiasa gelisah. Dalam pengakuan, semua telah ditanggung oleh Allah. Apa diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah haknya Allah. Tapi dalam kejadian tidak menerima. Yang ketiga kata beliau, qalu umum manusia, innal akhirata khairun minad dunia. Mereka itu mengakui sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tapi dalam kejadian, wahum yajma'unal malad dunia, mereka sibuk setiap waktu, setiap kesempatan mereka habiskan untuk mengumpulkan harta dunia. Warabi' kata Syekh Syaqiq, yang keempat, bertolak belakang antara pengakuan dengan perbuatan. Qalu umum manusia labud dalana minal mauti, mereka itu akui tidak boleh tidak kami ini daripada kematian. Artinya kematian itu adalah hal pasti. Dan umum babah manusia terucap kalimat yang laginya, mandum katanya akan mati. Putra yang tak sibuk draw lagi katanya dalam dunia. Wa ya'lamuna a'mala qaumin la yamutun, padahal mereka berbuat amalan kelompok seolah-olah tidak pernah mati. Watatakallan dalam realita, tak buat hana sesuai dengan tutur katanya, hana sesuai dengan pengakuannya. Watagepu buat tentang han mate-matele. Berani mereka melakukan maksiat,
Berani mereka mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Sang-sang han mati tu. Nya umum tu. Umum manusia lagi nyantuk. Bahkan roh kita nyawa tu. Nyoba lihat pegah ke gop. Yakin ke mati, yakin. Akan tetapi kurang mempersiapkan bekal untuk menghadapi kematian. Umum tu. Mandum kita nyawa termasuk. Waruya an Abi Darda. Dan diriwayatkan daripada Abi Darda, ada pula sebahagian berita mengatakan itu riwayat daripada Abi Dzar. Dalam sebahagian berita dikatakan itu riwayat daripada Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhum. Wal ma'rufu an Abi Dzar, tetapi yang terkenal riwayat ini adalah daripada Abi Dzar. Apa kata beliau? Qala salasu a'jabatni hatta adhakatni. Ada 3 perkara yang menyebabkan aku heran sehingga menyebabkan aku ketawa. Nalaya perkara lon hireun. Karena lon hireun menyebabkan lon tekem ahwat telo ingat. Akan tetapi kata beliau, wasalatu ahdzanatni hatta abakatni. Ada 3 perkara yang lainnya menyebabkan aku sedih sehingga menyebabkan aku menangis. Nalaya macam yang lain menimbulkan kesedihan terhadap lon ahwat telu ingat sehingga menyelu ingat-ingat tekli lon. Fa amma salasul lati, maka adapun 3 adhakatni yang menyebabkan aku menangis. Fa awaluha, yang pertama, mu'amilud dunya wal mautu iyatlubuhu, ya'ni iyatilu amluhu wala yatafakkaru fil mauti. Yang pertama, ketika saya melihat orang yang berangan-angan kepada dunia, padahal kematian senantiasa mengintai dirinya. Artinya apa? Panjanglah angan-angannya untuk mendapatkan kehidupan dan tidak pernah berfikir terhadap kematian. Artinya putra. Artinya yang lon menyebabkan hireun kun beliau sehingga tekem ahwat teloingan. Yang pertama, rame urang berangan-angan panjang usia. Akan tetapi mereka itu kurang sadar. Padahal kematian senantiasa mengintai dirinya. Kan umum katanya. Mudah-mudahan lon sempat udip 1000 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nyan angan-angan tu. Dalam angan-angan yang demikian, padahal kita semakin dekat dengan yang namanya kematian. Sabe tahu laulang tu. Dunia walaupun kita terus mengejarnya tapi senantiasa dia membelakangi kita. Akhirat walaupun kita melupakannya tapi senantiasa mendekati kita. Si ura demi si ura, bulan menggantau bulan, tahu semakin tahu dengan akhirat tu. Dunia senantiasa membelakangi kita nyawa. Tapi kebanyakan katanya sibuk itulah mengumpulkan dunia. Lupa. Karena kalalai dengan mengumpulkan dunia, terkadang terbengkalai dengan bekal untuk mengumpulkan persiapan akhirat. Terbengkalai itu. Ini umum manusia, umum tu. Lebih-lebih bak masalah wit nyawa tu. Yang kedua kata beliau, ghafilun walaysa bimaghfuli anhu, yang menyebabkan diriku heran sehingga menyebabkan aku ketawa. Ghafilun, orang yang melupakan kematian. Walaysa bimaghfuli anhu, padahal kematian itu tidak pernah melupakannya. Ku urang-urang yang tua mati tu. Sang-sang han mati-mati le tu. Lagi urang tua ke pensiun. Sang-sang han pensiun le. Ketika memiliki pangkat, Masya Allah. Ahwat tetakalan ganas gatnyan ngan serigala. Ganas gatnyan ngerimu.
Seolah-olah beliau itu tidak akan menjadi rakyat biasa. Ya sama tu. Seperti manusia lupa kepada mati. Puaka katanya han mati tu, mati anak tua katanya tu. Tanya yang tua ke mati tu. Artinya apa? Ya'ni yaghfilu 'anil mauti wa baina yadaihil qiyamah. Lupa manusia daripada kematian padahal di hadapannya menghadapi kiamat. Kiamat ile kiamat kedrawat ile tengku. Walaupun dunia gelom ancur tapi katanya kabinasa meninggalkan dunia. Hana pu fikir nyotre mentang kiamat, kiamat draw pribadi na dengar. Wasalis yang ketiga, dhahaka mal'un fihi la yadrillah sakhitun alaihi am radhi anhu. Yang ketiga yang menyebabkan aku terheran-heran, kata beliau, terhadap orang yang ketawa terbahak-bahak. Dhahiku mal'un fih, ketawa secara riang-ria fihi dalam dunia. Awak takalan gukem cukup raya-raya gukem. Hi senang tatat dalam dunia. Padahal la yadrillah, dia itu tidak pernah tahu. Allahu sakhitun fih amradian. Apakah Allah itu ridha kepadanya ataupun bahkan sebaliknya Allah itu murka kepadanya. Nya awak takim terbahak-bahak le katanya dalam dunia. Tapuduh senang tatat tu kumutua. Na pernah rasa kekhawatiran nyukat kalahi senang laganya. Senang ente. Awak tapu lahir draw yang laganyan keadaan seolah-olah hana akibat yang akan katanya hadapi juga. Makanya kata beliau, saya heran. Bahkan saya menjadi ketawa ketika melihat ada sebahagian manusia yang ketawa terbahak-bahak. Padahal dia sendiri tidak pernah paham. Apakah Allah ridha kepadanya, rela kepadanya, senang kepadanya. Ataupun bahkan sebaliknya Allah itu murka dan marah kepadanya. Wa ammallati. Dan adapun tiga yang lainnya abekatni, yang menyebabkan aku menangis, kata Abi Darda. Yang pertama, fafiraku bil ahabbati, terjadi perpisahan diriku dengan kekasih-kekasihku. Artinya ya'ni mautu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum. Itulah wafatnya Rasulullah, segala sahabat ridha mereka itu, ridha Allah daripada mereka itu, juga para ulama. Dah yang menyebabkan lun menangis karena Rasulullah kan terpisah dengan lun. Karena para sahabat kan terpisah dalam kehidupan lun. Kebanyakan ulama telah meninggal, itulah yang menyebabkan aku menangis. Maka orang yang hana tekli, hana wuh ate dengan melinggai ulama, maka itu perlu dipertanyakan. Pakon puka kerah tatat ate. Yang kedua kata beliau yang menyebabkan aku menangis, wasani hawalal mutalli', yakni zawalul maut. Ketika mengingat ngerinya mutalli', keluar nyawa, artinya datanglah kematian. Awak telong ingat-ingat peristiwa awak tak ada sakaratul maut, cukup ngeri. Maka ketika saya mengingat hal yang demikian menyebabkan saya menangis. Tekli. Yang ketiga, wal wuqufu baina yadayillah la adri ila aina ya'muru bi rabbi ilal jannah am ilan nar. Bahwa telun ingat-ingat ketetapan di hadapan Allah di akhirat terhadap diri lun. La adri, saya tidak pernah paham kemana Allah akan memerintahkan diriku, ke syurgakah atau ke neraka. Yang watelo ingat-ingat yang tekli lun. Sehingga apa kata daripada Syekh Darda?
Karena lun senantiasa memikirkan hal yang demikian, sehingga hana ruang bagi pikiran lun untuk memikirkan hal yang lain. Ha gepu sibuk droknya kekenan. Yang pertama gepu sibuk drok mengingat kematian. Yang kedua gepu sibuk drok terhadap alam barzahnya pakiban ke ilun di alam barzah. Mampukah saya akan menjawab pertanyaan mungkar wa nangkir? Begitu pula kelak di akhirat di mahsyar. Kemana Allah akan memerintahkan diriku pergi? Ke surga kah atau ke neraka? Karena sering mengingat hal yang demikian, hatinya lunak. Maka orang yang hana ingat ke mati, hati kerah. Kerah hati. Makanya apakah sabda Rasulullah? Kafa bil mauti wa'idan. Memadalah kematian sebagai pembelajaran. Menyemati hanjat le ke pembelajaran. Urang gepu mati ika getanyo hanjat le ke contoh dan teguran. Nyan ate getanyo ka lebih kerah daripada buta wajah. Kemudian waruwiya an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Lau ta'lamul hayawanat ayil bahaim ma ta'lamuna minal mauti ma akaltum lahman saminan abadan." Pernah pegah oleh Rasulullah, seandainya hewan-hewan itu mengetahui, artinya binatang ternak, apa yang telah engkau pahami daripada kematian, niscaya tidak akan pernah dapat engkau makan daging daripada hewan-hewan yang gemuk kapanpun. Menyetekedi binatang itu pertengku. Pakiban sakit mati lagi yang kata tepa le getanyo ahwate kana tepa le Rasulullah, ahwate kaga tepa le Allah. Sungguh getanyo hanta temung pajo sia binatang. Temakut binatang. Pakan uronyo mantang tatemung pajo sia manok, sia lemau, kameng dan sebagainya. Hana ge tepa atranyan bak binatang le Allah Taala. Sakit atat kematian. Berat atat sakit. Wa dzukira an Abi Hamid Al-Laffaf, disebutkan daripada Abi Hamid Al-Laffaf bahwa sungguhnya berkata, man aksara min dzikril mauti ukrima bisalasati asya. Siapa saja yang memperbanyak mengingat kematian, maka diuntungkan dengan 3 perkara. Lebih keuntungan tengku dengan sebab le tak ingat mati. Putra keuntungan dengan sebab le tak ingat kematian. Yang pertama, ta'jilut taubah, akan mempercepat taubat. Karena sering tak ingat mati, kadang singa kabelinggai lun. Kadang-kadang hana tu singa tengah malam lun kalun wa ba Allah. Kadang-kadang si lun tebit di masjidnya waktu kahana dalam dunia. Maka sungguh manusia itu akan mempercepat taubat. Menye orang tua ke mati, dan sebaliknya pasti dia itu akan menunda-nunda taubatnya. Karena baik fikir lun manteng muda, lun manteng sehat, lun manteng kuat, lun manteng trip udip. Seolah-olah asai orang sakit wajib mati pada haikon. Yangnya asai orang udip wajib mati, orang sakit hana wajib tu. Le yang sakit hana mati-mati, le yang kamati yang hana sakit-sakit. Maka kan bak sakit mati tu, kan bak tuha mati tu kon. Kemudian hikmah yang kedua ataupun keuntungan yang kedua dengan sebab sering memperbanyak mengingat kematian, wa qana'atul quti. Qanaah terhadap rezeki, tidak tamak, hana loba tu. Hana tat giat semikir nya minggu ke pun pajoh bulu ke putrana lampu bulu ke musingah bengah kalau teu dip tu. Qanaah. Hana congok tunggu. Hana rakus. Yang ketiga, wa nasyatul ibadah, orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, nasyatul ibadah, rajin dalam berbuat ibadah. Pakan rajin, karena bak ingat kematian tu. Maka orang hantam tengok kematian, serba seiat bak berbuat ibadat tu. Hantam tengok ni. Sebaliknya kata beliau, wa man nasyal mauta uqiba bi salasati asya.
Siapa saja yang melupakan kematian, maka akan tertimpa keburukan dengan 3 perkara. Urang tua kemati, nyo akan berakibat hal yang buruk. Di antaranya lihat perkara tersebut taswifut taubah. Yang 4. Urang tua kepada mati, hana sering ingat mati, pasti dianya itu akan menunda-nunda taubat. Allah tengok mentang. Nyo katanya mentang muda. Maka tak kuprak-kuprak sayup laju pajalam. Awak tak patah sayup tak taubat tu. Nyo takut hanya timung patah tu. Suat sayup nunggu. Hana puapreh tu. Hana puapreh. Maka coba katanya renungkan. Yang berakon sahabat katanya senantiasa duduk di samping katanya, berjamaah berbarengan dengan katanya, selesai jamaah maghrib di jamiah kadang-kadang berbarengan tak duduk di luar, tamu kem-kem, tamu pegah-pegah haba, selesai jamaah insya kita kembali ke rumah masing-masing, nah yang duduk berkedai kopi dan sebagainya. Nyo jenuh sahabatnya hoka kan sama dengan katanya si orang jih lehina godep dalam dunia, kan sama dengan katanya si geduk dalam masjid jamiah yang laganya rupa, kan sama dengan katanya si ikut jamaah pengajian yang sama. Hoka beliau ronyo telah meninggalkan alam dunia. Menye beliau laganya katanya juga sama. Cuma berbeda awai beliau sagai tuku mutua. Berbetulan awai beliau. Karena memang janji beliau dengan Allah sudah sampai batasannya. Tinggal perah katanya geliran tu tuku. Nyo mandung ke kali tacok limboi antri li katanya. Limboi antrian mati kali katanya. Cuma limboi padu. Inilah yang disembunyikan oleh Allah kepada kita. Bahkan Allah sembunyikan supaya nak urang kerja dalam dunia anda kumahan hana urang kerja. Tanah belang hana so cetok do kumutua kedai hana so buka pakon. Bagi fikir ate ka belinggai gelang. Dia buka apa permoy pergi depu hana trip le 3 minggu tu sakai. So buka. Maka Allah kepetua. Allah tidak membuka rahasia kapan detik-detik menghadapi sakaratul maut, Allah sembunyikan kepada kita. Cuma Allah kalau kepingan katanya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Bahkan Allah gancam dalam surah Jumaah, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Cukuplah ancaman-ancaman Allah yang menerangkan tentang kematian. Makanya orang yang tua kemati dengku. Orang tua kemati, dia itu pasti akan menunda-nunda taubatnya. Bak fikir, longhan mati le ya. Yang na putra hayalan, angan-angan, nyoku putra ku pelakulam. Nyoku berhasilan lon uke pelam. Pangkat uke nyo putra lam ku tiup. Yang kekenan yang na pikiran. Nyo takut le tiup pangkat karena mentemung dua tan na tengah tu. Nyo kan jari nguringan. Lebih-lebih menyamakan harga. Lihat tasogok, wala kasogok, pangkat kasah tinggal cok SK bulan ukur. Baru buat pertengahan bulan ke mati itu. Pangkat galam tertemung dua, gaji galam tertemung cok, dosa kan nak. Yang putra kah. Kemudian, bahaya selanjutnya orang yang melupakan kematian. Watarku ridha bil kafaf, meninggalkan kerelaan hati dengan rezeki yang ditentukan Allah. Hal terima. Wategejo li Allah Taala menyahana truk kepuasan batin yang tadinya mepepet merepet 24 jam. Tidak rela apa yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga, watakasulu fil ibadah, akan malas dalam berbuat ibadat. Ini akibat buruk orang yang melupakan kematian. Maka kebanyakan sawa dengku, kebanyakan orang laganya kan anak muda kan. Anak muda. Pakan bak pikir draw panjang mentau dep. Karena pikir draw mentang muda. Seakan-akan kejadian anak muda mati hana alam dunia. Padahal cukup dah dengku. Oh, nyan wajar mati karena ibu pelong Honda cukup tegak. Itu cuma bahagian sebab. Yang hakikatnya bukan kebut-kebutan Honda. Persit ajal katruk tegak. Hana tuha dengku. Hana sakit, bukan itu alasannya. Nyo yang li dengku. Nyo tadu lagi nyo menteng ramai tu. Nyo laule kita nyo singoh bengah pakai ban. Pu singoh bengah. Kadang bata cok silap ke belingai tu.
Cuma sebab mesti ruk sagai. Cuma sebab sagai bat tawang Honda tawid mukong motogop. Cuma sebab sagai tergelincir Honda kada bertoban dan sebagainya. Nah ada pun kadangnya antrok tawang rumah tunggu. Ya kalau dentai trok tawang rumah mendung. Makanya awak teteh ingat kematiannya hanayum tapu gapi dengku. Hanayum tapu gapi. Kemudian wadukira diceritakan bahwa sungguh Nabi Allah Isa alaihi salam karena ada ia yuhyil mauta biiznillahi ta'ala menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Faqala lahu ba'dul kufara. Maka berkata baginya Nabi Allah Isa oleh sebahagian orang kafir. Innaka qad ahyaita man kana hadisul mauti. Isa, sesungguhnya telah engkau hidupkan orang yang baru saja mati. Wala'allahu lam yakun maitan. Menduga ia orang yang dihidupkan oleh Nabi Allah Isa itu belum mati. Bakwate Nabi Allah Isa menghidupkan orang yang telah meninggal. Iduga di sebahagian kafe nyan gepungut oleh Nabi Allah Isa si belum mati. Nyan pura-pura nyan. Maka berkatalah orang kafir kepada Nabi Allah Isa, Isa, yang engkau hidupkan itu orang yang baru saja meninggal. Artinya bisa saja dia itu belum meninggal. Kalau benar engkau Isa mampu menghidupkan orang mati, fa ahyi lana man mata fid zamanil awal. Maka coba hidupkanlah untuk kami orang yang telah mati pada zaman yang pertama. Artinya telah mati dahulu kala. Cipu udip siat urang yang cukup trip ka mati. Cipu udip siat. Apa kata Nabi Allah Isa? Faqala lahum. Nabi Allah Isa berkata kepada kafir tersebut, ikhtaru man syi'tum. Coba pilihlah. Siapa yang ingin aku hidupkan? Faqalu. Maka berkata mereka orang kafir, ahyi lana Sam bin Nuh. Coba engkau hidupkan bagi kami adalah Sam, anak daripada Nabi Allah Nuh. Faja'a ila qabrihi. Maka datanglah Nabi Allah Isa alaihi salam kepada kuburnya Sam bin Nuh. Wa shalla raka'ataini, dan salat beliau 2 rakaat. Wa da'allaha ta'ala, dan berdoa beliau akan Allah Ta'ala. Fa ahyallahu Sam bin Nuh. Maka menghidupkan oleh Allah akan Sam bin Nuh. Artinya apa? Allah yang menghidupkan Sam bin Nuh. Dengan doanya Nabi Allah Isa. Bukan perbuatan Nabi Allah Isa. Itu adalah bahagian daripada mu'jizat. Mu'jizat bantuan daripada Allah. Leuh nepu udip li Allah Ta'ala Sam bin Nuh. Fa idzan ra'suhu wa lihyatuhu qad abyadatah. Maka ketika itu tak kala Sam bin Nuh keluar daripada kubur beliau, ra'suhu, rambutnya Sam bin Nuh, wa lihyatuhu, dan jenggotnya Sam bin Nuh qad abyadatah, telah putih keduanya. Oh kaputih, jenggot kaputih. Faqila, maka ditanyakan oleh orang kafir tersebut kepada Sam bin Nuh, man hadza? Ma hadza? Kenapa ini bisa terjadi? Hai Sam bin Nuh, pakon gata kaputih, janggut gata kaputih. Padahal inna syaiba lam yakun fi zamanika. Padahal sesungguhnya uban itu tidak pernah terjadi pada masa engkau. Karena kaum Nabi Nuh hanya yang putih dong. Usia kaum Nabi Nuh cukup trip nah yang 200 tahun. Menya 50-70 nya namanya nunggu. Masa Nabi Nuh pada umur 80 nya nak minyak. Enggak melek nunggu. Cukup doa. Artinya apa? Sam bin Nuh meninggal dalam masa remaja, enggak putih nunggu. Walaupun usianya ratusan. Makanya orang kafir itu bertanya kepada Sam bin Nuh, wahai Sam bin Nuh, padahal engkau meninggal dalam keadaan muda. Tapi kenapa engkau berubat? Apa jawab daripada Sam bin Nuh? Qala, Sam bin Nuh menjawab, sami'atun nida, aku mendengar satu panggilan.
Fadanantu annal qiyamah, maka aku menduga sesungguhnya kiamah kad qamat itu telah terjadi ia. Fasyaba sya'ru ra'si wahli hayati minal hibati, maka ketika itu putihlah rambutku dan jenggotku dengan sebab ketakutanku. Penyebab ulun putih janggut lun laganya karena terkejut. Duh lun dengar panggilan, wahai Sambino, engkau bangkitlah daripada kuburmu. Lu fikir ke kiamat. Karena berat hati terkejut mu putih diuk ngejenggot. Awai memang hana putih. Ya kata Sambino. Faqilah, orang kafir itu bertanya kepada Sambino, mundu kam anta maita, sudah berapa lama engkau menjadi mayat? Qala, Sambino menjawab, mundu arba'ata alafi sanatin, sudah selama 4.000 tahun. Lun kajiat kemanyat yang ke peribadahun. Wa ma dhahabat anni sakratul maut. Tapi ingat, tidak pernah terasa hilang daripadaku pedihnya sakratul maut. Dumna kamatelon perut ribayatun ke pegah li Sambino. Nyodup trep lon kajiat kemanyat, nyodup trep lon kamate, tapi pedih dan perihnya rasa sakaratul maut sampai uranyu memantang lu rasa sakit tetap berat tetap sakit. Wa yuqalu, dan dikatakan, ma min mu'minin yamutu illa waqad uridat alaihil hayah wa ruju'u ila dunia. Tidaklah daripada seorang mukmin yang telah meninggal ia, melainkan sungguh diperlihatkan di atasnya kehidupan. Ahwate urang kamelinggai, Allah nampakkan kembali kehidupan dunia. Dan Allah getawarkan balik menyekurang mukmin. Pernah rencana riwang la mudanya. Ya, nyekurang taat tu. Fayakrahu, maka bencilah orang mukmin lamma laqiya min syiddatil maut, manakala menjumpai ia daripada bersangatan sakaratul maut, illa syuhada, melainkan orang syahid, fa innahum la yajidu syiddatal maut, maka sesungguhnya mereka tidak mendapati akan sakit kematian. Fayatamannuna ar-ruju'a, maka bercita-cita mereka akan kembali ke dunia, likaila, supaya bahwa berperang kembali mereka pada kali yang kedua, fayaqtulu saniyan, maka terbunuhlah mereka pada kali yang kedua. Jadi waktu Allah memperlihatkan kembali kehidupan alam dunia dan ditawarkan kembali, maukah kalian kembali ke dunia? Oh, waktu ingat-ingat le urang mukmin sakit tetan mati. Apa jawab mereka? Hanli ya Allah, hanli. Kasih tiga mantap. Berat tetar sama mati ya Allah. Geyuriwang hanggetem le itu. Kecuali yang hana rasakan mati cuma sidraw sakai dalam dunianya. Itulah orang yang syahid. Orang syahid tidak pernah merasakan pedihnya kematian. Orang syahid tidak pernah merasakan sakaratul maut. Makanya ketika diperlihatkan kehidupan dunia dan kembali kepada dunia, andai kata ditawarkan kepada orang syahid, sungguh orang syahid akan mau kembali ke dunia. Karena tujuan mereka apa? Ingin berperang di jalan Allah. Hawa gelam giyak mu perang. Pakan hawa gelam nyak getemeng pahala syahid kali kedua. Menyekan urun syahid puasa ke dia, ya Allah kasihnya mentahan li. Mati kali kedua handi kali kepun mentang lo kada. Berat tunggu berat. Bacut tu. Kemudian Warwiya an Ibrahim bin Adham, dan riwayatkan daripada Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, qila lahu, dikatakan orang baginya Ibrahim, lau jalasta hatta nasma'u minka syai'an, seandainya engkau mau duduk dengan kami sehingga kami dengarkan daripada engkau akan sesuatu.
Menyekun getanyo, hai Abu Ibrahim bin Adham, Nabi nasihat ke kamu mupaduk kere. Apa kata Ibrahim bin Adham? Ini masyghulun bi arba'ati asya. Lolake maah, lonyo tengah sibuk dengan put perkara. Falau faragtu minha la jalastu ma'akum. Seandainya aku telah selesai daripada 4 perkara tersebut, sungguh aku akan mau duduk bersama kalian. Qila, ditanyakan kepada beliau, wa ma hiya, apa 4 perkara yang sedang engkau sibuk kepadanya? Qala, yang pertama, awaluha ini tafakkartu yaumal mithaq. Lonyo tengah lon semikir terhadap urawa penentuan. Hina akhadal misak, ketika mengambil oleh Allah Ta'ala akan penentuannya min bani Adam terhadap anak Adam. Qala Allah Ta'ala jalla jalaluh, berfirman Allah Ta'ala jalla jalaluh, wa taqaddastu asma'u haula'i fil jannah wala abali wa haula'i finnar wala abali falam adri min ayil firqataini kuntu ana. Lu dengar sibuk datang. Diingat lun yang pertama ile kepada uro penentuan, itulah uro masyar. Di mana ba uronya Allah Ta'ala akan memanggil semua manusia. Sebahagian kelompok dimasukkan dalam surga, sebahagian kelompok dimasukkan dalam neraka. Saya tidak pernah tahu saya masuk dalam kelompok mana. Pada kelompok ahli surga kah ataupun pada kelompok ahli neraka kah? Lun tengah sibuk kenan. Hal tu memfikir hal lain. Menyonyo kabeh lun fikir entuk baru lun temeng duk ngata bantu. Maka sebenarnya orang yang berakal bukan orang yang cerdas memikirkan kehidupan dunia. Orang yang berakal adalah orang yang cerdas yang senantiasa memperhatikan tentang kehidupannya di akhirat. Orang yang berhasil bukanlah orang yang hidup kaya raya karena raya pangkat kemuliaan di atas dunia. Orang yang berhasil itulah orang yang mendapatkan tempat mulia di akhirat. Maka tengku mutua, hana berhasil sidrau ayah. Walaupun anak ka S3 tengku. Walaupun anak ka kaya raya tengku. Walaupun anak sudah menjadi pejabat, bahkan disegani dunia, apabila si anak itu tidak mendengar panggilan azan. Maka tengku, manteng sampau anaknya manteng idinga su azan, ka berhasil dia. Maka keberhasilan dalam mendidik bukan karena mencapai keberhasilan dunia untuk anak kau nunggu kau. Bahkan kadang-kadang dengan keberhasilan dunia yang irempok lian akan kembali membawa malapetaka kepada kita nyuk ayah dari panai irempok. Pakai bancara irempok tu kumutua. Bahaya. Maka alhamdulillah. Getanya uronyo yang kata bimbing tadi di anak dengan bimbingan agama, alhamdulillah Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Allah telah memberikan taufik kesempatan kepada kita untuk mendidik anak kita dengan bimbingan ilmu agama. Sebahagian yang kajian hafal Al-Quran, alhamdulillah. Sebahagian itu sudah mampu mengartikan ayat Al-Quran. Sebahagian yang lain telah mampu mentafsirkan Al-Quran. Subhanallah. Nyoka berhasil tuh, ka berhasil. Maka orang tua yang berhasil mendidik anak, itulah anak yang telah paham tujuan hidupnya. Menyegolam paham tujuan hidupnya, berarti golem berhasil. Apa tujuan hidup? Mempersiapkan bekal dalam kehidupan selanjutnya. Menyegolam paham kenan, berarti golem berhasil tuh. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Putrana pertanyaan silakan. Kadang-kadang mengatakanlah Mbak meninggal bersama ulama. Ada sebagian orang yang ahli waris, alhamdulillah aku buat meninggal tersenyum. Sementara Sambuno 4000 tahun masih terasa. Dalam tersenyum itu apakah husnul khatimah? Sebenarnya tidak ada bukti tertentu pada si mayat yang Allah nampakkan apakah si mayat itu adalah husnul khatimah ataupun su'ul khatimah nyen hana. Pakan hana Allah nampakkan karena Allah menyembunyikan aib terhadap hambanya.
Sebagaimana di dunia Allah sembunyikan aib kita, begitu pula ketika kita menghadapi sakaratul maut. Allah getom aib katanya. Pajan baru hanali sembunyikan, itulah tak kala mahsyar telah dihamparkan. Nyan hanali getom oleh Allah Ta'ala. Nyoranya cukup dia getom aib katanya oleh Allah. Andai kata punya aib katanya gebuka oleh Allah Ta'ala, bisa saja lun sendiri halun jedu iku. Nedepu le drone menduk. Nyan pu kagak peruk le ganyan. Andai kata Allah membuka aib kita dalam detik ini, hantar jet menduk-duk lagi nyomalaya terdengung. Itulah di antara bukti kasih sayang Allah. Walau kepada orang kafir. Orang kafir kan cukup le si aib yang ditutupi oleh Allah Ta'ala. Cukup le dulu. Pajan Allah akan membuka aib seseorang, itulah ketika di akhirat kelak. Maka na bukti bahwa mayat tersebut syakawah. Hana dulu. Maka hanya takun karena babah menantehak mata terbelia kapalo. Hana god mati ji golang duntai. Kadang-kadang detik terakhir ketika keluar ruh, Allah nampakkan tempatnya itulah surga yang begitu mewah. Sehingga matanya terbelalak karena indahnya tempat kembalinya. Sehingga tercengang, kapalo cukup indah lagau. Mutaha tu teha babah. Bak teha babah kagak tarik jawang oleh Allah Ta'ala. Bisa saja demikian. Itu belum tentu merupakan mayat yang syakawah. Kadang nyan yang saadah. Allah tidak meninggalkan keaiban terhadap hambanya. Makanya Allah cukup bengeh gedengku. Ketika dia tanya tak buka aib gob, Allah menteng hana gebuka aib hamba. Lebih-lebih tak buka aib drawa bak gob. Cukup bengeh Allah. Karena Allah gesembunyikan aib getanya, tapi getanya pribadi yang buka. Tengah malam tak buat maksiat karena som li Allah Ta'ala be itu boleh gop. Sanghan bengah urau tak cerita maksiat nyan bak gop. Cukup bengih Allah Ta'ala. Maka maksiat yang dilakukan oleh seseorang kemudian dia merasa bangga menceritakan pada orang, maksiat tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Makanya ahwat tak buat salah tak som bak gop. Bermalaya dengan manusia, bermalaya dengan Allah Ta'ala, kemudian segerakan taubat kepada Allah. Yang maksiat yang lagi nyawa ke yang dimaksud oleh Nabi, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat daripada salah dan dosa bandingan seperti orang yang tidak pernah berbuat sah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marju wal ma'ab. Kiranya Allah menjadikan kita semua menjadi hamba-hamba yang husnul khatimah. Allah jadikan kita menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.